Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Firly Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Waspada cuaca ekstrim, sebuah rumah di Desa Pantadewa, Kabupaten Pali, roboh usai diterjang hujan deras disertai angin kencang. Komplotan pencuri besi penyangga tower milik salah satu perusahaan telekomunikasi di Banyuasin akhirnya diringkus. Puluhan babi ilegal tanpa surat keterangan sehat yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan disita petugas. Waspada cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Di Desa Pantadewa, Kabupaten Pali, sebuah rumah roboh rata dengan tanah usai diterjang angin kencang disertai hujan deras. Beruntung tak ada korban jiwa saat kejadian. Rumah milik pasangan lansia di Desa Pantadewa, Kabupaten Pali bernama Rozali ini roboh rata dengan tanah. Rumah Rozali yang terbuat dari kayu dengan kondisi sudah rapuh ini roboh akibat angin kencang disertai hujan deras selama 15 menit pada Rabu pagi. Tak hanya rumah Rozali, angin kencang juga merusak sejumlah genteng rumah warga di lokasi sekitar. Beruntung saat kejadian tidak ada korban jiwa. Warga yang terdampak kini mengungsi ke rumah kerabatnya. Kita tadi dapat laporan dari warga bahwa rumah yang terletak di Wisnuju yang Bapak Rozali mengalami ambruk akibat hujan angin kencang pagi tadi, kira-kira pukul 6 lewat, Pak. Misalnya korban di mana? Saat ini korban lagi ngungsi, Pak. Ngungsi ya? Ya, dekat tetangga, Pak. Tidak ada korban, Pak? Alhamdulillah tidak ada korban, Pak. Usai kejadian, warga dibantu perangkat dusun langsung bergotong royong membersihkan material rumah yang terdampak. Kini warga berharap pemerintah segera memberi bantuan untuk memperbaiki rumah mereka. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Banjir yang kerap kali terjadi di kawasan 8 Ulu Palembang kini jadi sorotan. Diduga buruknya sistem drainase di sekitar lokasi jadi penyebab utama wilayah ini langganan banjir. Selasa kemarin, ratusan rumah warga di kawasan 8 Ulu Jakabaring Palembang terendam banjir usai diguyur hujan deras. Wilayah ini memang sudah jadi langganan kalau masalah banjir. Diduga buruknya sistem drainase di sekitar lokasi menjadi penyebab utama. Warga pun mengeluh masalah banjir ini tak kunjung usai. Menanggapi keresahan warga, pemerintah Kota Palembang langsung terjun ke lokasi. Dari hasil pengecekan, diketahui penyebab banjir di kawasan ini karena buruknya sistem saluran drainase. Akibatnya, air tidak dapat mengalir dengan cepat saat diguyur hujan deras. Banjir, Pak, tenggelam depan teras itu, masuk ke dalam rumah. Iya, hujan semalam tuh, masuk dalam rumah hujan. Banyak udah ke tiang jalan. Iya, tinggal ditampal-tampal baik jalan itu, pintu itu. Jadi kalau tergendang kayak gini, Bu, berapa hari, Bu, bisa kering, Bu? Kadang seminggu, kadang 3 hari. Gitu, Bu, ya? Iya, keadaan hujan tuh lah. Di wilayah RT 11 ini, khususnya di lorong gotong royong maupun lorong tembesu, kami minta buatkan drainase. Jadi mungkin besok kami akan koordinasi kembali menanyakan usulan kami kemarin dalam pembangunan drainase di wilayah RT 11 ini untuk meminimalisir adanya istilahnya genangan-genangan air di Kelurahan 8 Ulu khususnya di RT 11 ini. Kini pihak kelurahan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait agar pembangunan saluran drainase yang diusulkan dapat segera direalisasikan. Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah banjir di kawasan 8 Ulu Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Komplotan pencuri besi penyangga tower milik salah satu perusahaan telekomunikasi di Banyuasin akhirnya diringkus. Para pelaku diketahui melakukan aksinya sebanyak 4 kali di lokasi yang sama. Kamera pengawas merekam detik-detik aksi pencurian besi penyangga tower telekomunikasi di kawasan Mariana, Kabupaten Banyuasin. Dalam aksinya, para pelaku ini memanjat tower, lalu mempreteli satu persatu besi. Aksi pencurian ini diketahui operator perusahaan setelah melakukan pengecekan rutin. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi bergerak cepat dan menangkap para pelaku berjumlah 4 orang pada Rabu siang. Keempat tersangka yakni Teguh, Edon, Riki, dan Ama. Mereka diringkus di 4 lokasi berbeda di wilayah Mariana Timur, Banyuasin. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku ini sudah 4 kali melakukan pencurian di lokasi yang sama. Pelaku yang kami amankan sebanyak 4 orang atas nama Teguh, Nopi, Pedong, dan Ama. Berdasarkan keterangan dari pelaku, para pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di tempat yang sama. Hasil curian tersebut mereka jual kepada penjual rongsokan keliling yang menggunakan bentor. Mereka melakukan aksinya dengan cara memanjat pagar tower milik PT Daya Mitra Telekomunikasi. Kemudian pelaku melepaskan besi bracing penyangga tower dengan melepaskan baut menggunakan kunci pas. Buah dari perbuatannya, keempat tersangka dikenakan pasal tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Gegara cemburu buta seorang mahasiswi salah satu universitas di Kota Palembang dianiaya oleh sang kekasih hingga alami luka lebam di sekujur tubuhnya. Korban pun langsung melapor kejadian ini ke polisi. Cemburu boleh, tapi hingga berdarah itu bukan cinta. Mahasiswa salah satu universitas di Kota Palembang ini mengaku telah dianiaya oleh sang kekasih hingga alami luka lebam hingga sekujur tubuhnya. Aksi penganiayaan itu diduga dilatar belakangi oleh kecemburuan dan masalah sepele pelaku terhadap korban. Dan tak hanya sekali, korban mengaku selama 2 bulan ini dirinya kerap dipukul dan ditendang. Laporan penganiayaan. Oh, berapa kali dianiaya? Udah sering sih, Sudah... tapi kalau untuk kekerasan baru kali ini yang paling keras. Sekali. Mantan pacar. Mantan pacar. Motifnya apa dia menganiaya? Cuma masalah sepele ribut tadi. Terakhir menganiaya apa? Karena apa dia? Karena kesel. Kesel apa maksudnya? Katanya aku nggak jujur, padahal aku udah jujur. Iya, tapi kan statusnya mantan ya? Kalau tadi masih pacar, sekarang udah. Oh, jadi waktu pas dia datang udah putus. Kini laporan korban telah diterima polisi. Korban berharap pelaku dapat dihukum setimpal atas perbuatan yang dilakukannya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.